Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar IPS tentang yang pertama, ASEAN. ASEAN adalah salah satu geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967. Adapun tujuan-tujuan didirikan ASEAN adalah sebagai berikut. Tujuan didirikannya ASEAN antara lain: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas perdamaian. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan pendidikan. Negara-negara pendiri ASEAN adalah sebagai berikut. Negara-negara pendiri ASEAN: yang pertama, Malaysia diwakili oleh Abdul Razak. Yang kedua, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Yang ketiga, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Yang keempat, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Yang kelima, Thailand diwakili oleh Tanat Koman. ASEAN bertambah menjadi 10 negara, yaitu sebagai berikut. 10 negara yang tergabung di dalam ASEAN adalah Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Kita akan masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pihak Belanda bersama dengan pasukan sekutu datang kembali ke Indonesia dengan alasan membebaskan tawanan perang di penjara oleh Jepang. Munculnya perlawanan rakyat di berbagai daerah sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya yang dilakukan melalui pertempuran fisik dan diplomasi. Perjuangan fisik: yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Yang kelima, pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang 5, Tugu Muda, antara pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat melawan tentara Jepang dipimpin oleh Mayor Kido. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 sampai 15 Februari 1947 di Sumatera Utara. Pertempuran ini terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Tokoh Ahmad Tahir membentuk pasukan Barisan Pemuda Indonesia. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, pasukan sekutu menguasai Bandung bagian selatan. Tokoh Aha Nasution demi keselamatan rakyat mematuhi untuk mengosongkan Bandung.
Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 di Magelang antara pasukan Sekutu Inggris dan Indonesia. Letnan Kolonel Isdiman gugur digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pertempuran 10 November di Surabaya terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945. Belanda menyerbu membebaskan tawanan perang. Tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu menduduki kantor-kantor penting di Indonesia. Rakyat menolak di bawah pimpinan Bung Tomo melalui siaran radio. Perjuangan diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Yang kedua, Perjanjian Renville. Yang ketiga, Perjanjian Romroyen. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati. Perwakilan dari Indonesia, Sultan Syahrir, Belanda, Sher Merhon. Pada tanggal 10 November 1946, Indonesia dan Belanda melaksanakan perundingan Linggarjati. Tanggal 25 Maret 1947, penandatanganan perjanjian. Isi Perjanjian Linggarjati yaitu: 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia dengan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. 3. Bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpin. Perjanjian Renville terjadi setelah agresi militer Belanda pertama. Terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 18 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Amir Syarifuddin sebagai wakil Indonesia dan R. Abdul Qadir wakil Belanda. Isi Perjanjian Renville yaitu: 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yaitu Jawa Tengah, Jogja, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuk Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS. 3. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. 4. Tentara Republik Indonesia yang ada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Indonesia. Perjanjian Romroyen terjadi tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949 di Hotel des Indes. Wakil Indonesia adalah Mr. Rom dan wakil Belanda adalah Royen. Isi Perjanjian Romroyen adalah: 1. Gencatan senjata Indonesia Belanda. 2. Pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. 4. Segera mengadakan konferensi meja bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus
sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia oleh Muhammad Hatta dan delegasi Belanda oleh Van Maarschaveen. Isi perjanjian meja bundar adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Demikianlah pembelajaran IPS kita hari ini. Selamat mengikuti ulangan tengah semester. Tuhan Yesus memberkati.